penandatanganan ini apa yang diharapkan oleh Kejaksaan Tinggi dengan kepala-kepala daerah yang mulai akan menerapkan KUHP ini sendiri? Yang pertama kita harapkan tanggal 2 Januari adalah pemberlakuan dan tonggak sejarah nasional di Republik ini, bagaimana pergeseran dari paradigma penerapan hukum pidana dan pemidanaan dari yang retributif kepada restoratif. Artinya bahwa konsep pemidanaan yang baru ini lebih memuliakan hak dan asasi manusia. Artinya semua orang diberikan bagaimana dia harus direhabilitasi, bukan cuma dia dihukum. Nah, ini yang kita harapkan bahwa semuanya itu bisa kita lakukan dengan semua stakeholder yang ada. Disinilah kita lihat Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota memegang peranan sentral. Mengapa? Karena semua daripada wadah itu ada di beliau-beliau ini. Kami tanpa beliau, Pak Gubernur dengan Bupati Wali Kota, kami tidak akan bisa maksimal menerapkan ini. Apalagi soal masalah tadi pidana kerja sosial. Karena itu sebenarnya bagaimana kita mengangkat sisi humanis manusia dengan talentanya yang sangat luar biasa. Tidak saja kita hanya melihat daripada aspek kesalahannya saja yang harus kita rehabilitasi, tapi dengan talenta dia, hasil profiling yang kita lakukan, apakah dia mempunyai kelebihan, dan itu semua Pak Gubernur dan semua wali kota sekarang ini sudah punya wadah, mulai dari OPD, balai latihan, dan kita akan mempersiapkan pasca mereka menjalani hukuman ini, mereka menjadi orang-orang yang sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan itu saya lihat OPD-OPD di Pagub sudah siap semua. Itu hanya kita tinggal main, wadahnya sudah ada. Gitu, ya, itu yang kita harapkan maksimal. Untuk tindak pidana apa ini sebenarnya yang mereka akan mendapatkan? Tentu tindak pidana yang ringan. Ya, ukurannya mungkin putusannya. Iya, pasti betul. Itu ya. Jadi yang sebenarnya sekarang ini kita udah melakukan itu. Artinya kami di Sulawesi Utara termasuk salah satu dari, kalau nggak salah, hanya 17 Kejaksaan Tinggi yang punya restoratif mandiri. Itu artinya kami bisa menentukan satu perkara itu, kita melakukan proses restorasi, perdamaian antara korban, menumbuhkan nilai-nilai keseimbangan antara pelaku dan korban, sehingga semua yang tindak pidana yang dia lakukan itu kemudian bisa dilakukan proses rehabilitasi secara manusia. Itu kita bisa putuskan sendiri di sini. Nah, ini juga diharapkan sama dengan pola-pola seperti ini. Hanya sekarang lebih konkret bahwa beliau mengatakan lapangan pekerjaan setelah pasca mereka melakukan proses kesalahan. Kalau sekarang kan orang cuma dihukum, dimasukkan ke penjara, dia akan lebih jadi penjahat daripada penjahat. Masuknya S1 keluarnya S3, Pak. Ini gimana tandanya gitu. Karena kenapa? Dia sekolah di dalam. Nah, itu proses. Ini jadi saya lihat mudah-mudahan dengan 2 Januari besok pemberlakuan ini menjadi tonggak sejarah gitu bangsa. Dan beliau-beliau inilah motor kita di dalam membina masyarakat untuk kembali pada manusia yang seutuhnya. Terima kasih.